Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Selubung angin asimilasi terus mendekat, itulah sebabnya kehendak Giant Sun mencoba membuat Fang Yuan menyerah. Jika Fang Yuan menyerah dan mengembalikan esensi abadi Giant Sun, semuanya akan mudah diselesaikan. Tetapi jika Fang Yuan bersikeras dan menolak untuk menyerah, keinginan Giant Sun harus melawannya sampai mati. Hei Loulan, aku memberimu jalur kekuatan ini Immortal Gu, lepaskan segel batas gelapmu dan tampilkan kekuatan sejati dari salah satu dari 10 fisik ekstrim. Fisik bela diri sejati kekuatan hebat Anda memiliki kecepatan pemulihan tertinggi di dunia, itu jauh melampaui 9 fisik ekstrim lainnya. Jangan khawatir, bahkan jika kamu meledakkan sendiri, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Surat wasiat matahari raksasa berkata, menyerahkan Hei Loulan jalur kekuatan Immortal Gu. Mendapatkan Gu abadi yang dia impikan, Hei Loulan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, terima kasih Tuan Leluhur. Pada saat yang sama, kehendak matahari raksasa menjanjikan banyak manfaat kepada Master Gu lainnya, membagikan cacing Gu satu per satu. Kehendak Giant Sun menaikkan semangat, ini telah melakukan banyak perbuatan jahat, kalian semua akan menjadi pahlawan hebat yang terkenal di dataran utara setelah melenyapkannya. Tindakan Anda membawa perdamaian bagi orang-orang akan memastikan Anda dihormati kemanapun Anda pergi. Kita tahu bahwa berjemur dalam terang kebijaksanaan akan mengurangi umur. Tetapi dalam situasi ini, jika kita terus menundanya, kita akan terbunuh oleh tabir angin asimilasi. Bagaimana kehilangan sedikit umur dibandingkan dengan kematian? Selanjutnya, kamu hanya perlu menahannya, aku akan menyerang dan memberikan pukulan terakhir. Semua orang saling memandang. Kehendak Giant Sun memiliki reputasi yang tak tertandingi, dia ditinggalkan oleh leluhur lama, di bawah keuntungan dan reputasi, dipaksa oleh situasi, semua orang mengumpulkan keberanian mereka dan memandang Fang Yuan, siap untuk menyerang. Aneh, kenapa dia belum mati? Setelah berada dalam cahaya begitu lama, dia seharusnya sudah menghabiskan seluruh hidupnya. Tiba-tiba, seseorang menanyakan ini. Karena jika Fang Yuan sudah mati, mereka tidak perlu mengambil risiko. Itu karena dia sudah mati. Setelah benar-benar menjadi monster zombie, dia termasuk di antara orang mati yang hidup. Orang mati tidak memiliki umur, tidak peduli berapa lama dia tinggal di sana, dia tidak akan mati karena usia tua. Hei Loulan menjelaskan, menghancurkan fantasi mereka. Jadi itu saja, semua orang terkejut, mereka akhirnya mengerti bahwa pertarungan ini tidak dapat dihindari. Udara tampak menjadi dingin, niat membunuh Gu Master melonjak, tanpa diragukan lagi, ini adalah pertempuran terakhir. Mereka memiliki kepercayaan diri yang besar untuk membunuh Fang Yuan. Bagaimanapun, ada fisik bela diri sejati kekuatan besar serta kehendak matahari raksasa. Namun, mereka masih gugup. Kekuatan pertempuran Fang Yuan yang menakutkan tertanam di dalam hati mereka. Tentu saja kita harus membunuh iblis ini, tetapi pasti ada korban dalam pertempuran. Oh surga umur panjang yang hebat, tolong jangan biarkan itu aku. Itu adalah pikiran batin semua orang. Suasana semakin khusyuk, pertempuran akan dimulai. Tapi tepat pada saat ini, ada tikungan mengejutkan lainnya. Kebijaksanaan Gu tiba-tiba berhenti mengirimkan cahaya kebijaksanaan, dan terbang ke lautan cacing Gu. Sebelumnya, ia telah menampilkan aura peringkat 9 dengan kekuatan penuh, tetapi sekarang ia telah benar-benar menyembunyikan dirinya, bersembunyi dengan kelompok cacing Gu, ia dengan cepat menghilang. Semua orang terkejut. Keinginan matahari raksasa adalah yang pertama bereaksi, tertawa terbahak-bahak, luar biasa. Kebijaksanaan ini keinginan liar Gu adalah bayi baru lahir, masih sangat belum dewasa. Sebelumnya, ia menciptakan lingkaran cahaya untuk mencegah makhluk hidup lain mendekatinya, tetapi sekarang ia merasakan pertempuran sudah dekat, untuk menghindari terseret ke dalam ini, ia melarikan diri lebih dulu. Semua orang sangat gembira dengan ini, tidak ada situasi yang lebih baik. Tanpa lingkaran cahaya kebijaksanaan Gu yang menimbulkan masalah, kehendak matahari raksasa bisa langsung memasuki pertempuran. Setan, kebijaksanaan Gu yang kamu percayakan hidupmu telah melarikan diri. Waktu kematianmu sekarang,
datang dan terima kematianmu. Setan, kamu telah melakukan banyak dosa keji, mendarat dalam situasi ini hari ini, kamu adalah daging mati. Semua orang berteriak, moral mereka melonjak. Kehendak matahari raksasa siap untuk menyerang. Hahaha, hahaha. Fang Yuan memecah keheningan, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya menggelegar di sekeliling, memancarkan aura liar, dia menekan semua suara lainnya. Dia memiliki wajah hijau dengan taring tajam, dan matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Meskipun kemampuan pemulihannya kuat, luka sebelumnya terlalu parah, tubuhnya masih dalam kondisi buruk. Dia ditinggalkan dengan satu tangan, tubuhnya bengkok, namun sikapnya yang mengesankan meledak, menyebabkan semua orang mundur selangkah. Setan terkutuk, masih sombong sebelum kematianmu. Untuk apa kamu tertawa? Hei Loulan mengambil langkah besar ke depan, tubuhnya seperti beruang, dia menatap dengan mata terbuka lebar, iblis, melakukan tindakan jahat akan mengarah pada kehancuranmu sendiri, kamu tidak punya jalan keluar selain kematian. Fang Yuan, aku sudah memberimu satu-satunya kesempatan untuk menyerah, tetapi kamu tidak meraih itu. Sekarang, tidak ada jalan keluar untukmu lagi. Kehendak matahari raksasa berteriak dengan tegas. Wasiat Mo Yao juga mengatakan, nak, tidak perlu terus bertingkah tertutup. Aura impresif palsu Anda tidak dapat menghentikan mereka. Tidakkah Anda ingin melihat tanah warisan rahasia Red Lotus Demon Venerable? Pertempuran akan dimulai, jika pikiranmu menjadi kacau melawan kehendak matahari raksasa, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Menyerah, ini jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Cepat gunakan jangkrik musim semi musim gugur. Tawa Fang Yuan berakhir, suaranya kasar, bukankah ada pepatah, surga akan selalu meninggalkan jalan untukmu, selama aku ingin berjalan, akan ada jalan bagiku untuk diinjak. Semua orang terkejut, kata-kata ini sangat akrab, memikirkannya, mereka menyadari itu dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari bab 3, bagian 3 menyatakan. Lembah Luopo adalah labirin yang sangat luas dan kompleks, Renzu mencari jiwa es gelap utara, yang hilang, tetapi dia sendiri tersesat di labirin, bahkan setelah beberapa hari, dia tidak menemukan jalan keluar. Dia sangat lelah, dia telah berbaring di tanah, punggungnya bersandar di dinding labirin. Perasaan kesepian yang tak terbatas dengan cepat menyelimuti dirinya. Ini karena dia telah memberikan hati aslinya untuk berharap, saat ini, dia hanya memiliki hati kesepian yang tersisa. Perasaan kesepian tak tertahankan, Renzu takut kesepian, dia pernah menggali kedua matanya dan mengubahnya menjadi putra dan putri untuk menemaninya. Tapi saat ini, dia hanya bisa menahan siksaan kesepian. Di tengah kesepian, Renzu merasakan kesedihan, kehilangan, dan rasa sakit yang luar biasa. Waktu sepertinya telah berhenti, dia sendirian di dunia ini, tidak ada yang bisa dia andalkan, tidak ada api yang bisa dia dapatkan kehangatan. Renzu merasa tercekik, tetapi seiring berjalannya waktu, dia terbiasa dengan perasaan kesepian, dia bahkan mulai menikmatinya. Dia mulai merasa bahwa kesepian tidak terlalu menakutkan. Dalam kesepiannya, dia merasakan ketenangan, kedamaian, dan ketenangan. Dia berbicara pada dirinya sendiri, oh manusia, apa tujuan keberadaanmu? Berjuang di sini di dunia ini, bergegas kemana-mana. Selanjutnya, dia mendengar suara dari sampingnya, ya manusia, kamu adalah roh dari semua makhluk. Anda kesepian, sehingga Anda ingin dihibur dipahami, dikenali. Saat ini, hal yang paling ingin kamu lakukan adalah menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Renzu terkejut, siapa yang berbicara denganku? Suara itu tertawa sambil berkata, saya seorang Gu, disebut diri. Jika kamu melihat ke dalam dirimu, kamu akan menemukanku. Renzu dengan cepat memeriksa hati kesepiannya, seperti yang diharapkan, di bagian terdalam hatinya, dia melihat cacing Gu. Gu ini terlihat sangat nyata, hampir seperti dirinya sendiri, tetapi berkali-kali lebih kecil darinya, seperti ukuran semut. Renzu penasaran, kamu adalah cacing Gu, mengapa kamu berada di dalam tubuhku? Self Gu berkata, sejak kamu mendapatkan kehidupan, aku telah berada di dalam tubuhmu, kamu tidak menemukanku. Tidak mudah untuk menemukan saya, Anda perlu memeriksa hati-hati Anda dari kesepian. Begitukah? Renzu memiliki sedikit minat,
dia cukup acuh tak acuh tentang ini karena pikirannya sepenuhnya peduli dengan jiwa es gelap utara. Self Gu melihat kurangnya perhatian Renzu dan tertawa, "Oh Renzu, kamu harus bahagia. Anda harus tahu, menemukan diri sendiri dan memahami diri sendiri, itulah hal terpenting dalam hidup. Kamu sendiri adalah hal yang paling dapat diandalkan di dunia, izinkan aku membantumu meninggalkan tempat ini." "Kamu bisa membantuku meninggalkan tempat ini?" "Tidak mungkin, bisakah kamu membawaku keluar dari lembah Luopo, dan melakukan perjalanan di sungai aliran terbalik?" Renzu terkejut dan bersemangat. Self Gu tertawa terbahak-bahak, "Oh Renzu, mengapa kamu harus berjalan di jalan ini? Pintu masuk dan keluar hidup dan mati adalah jejak yang ditinggalkan oleh takdir Gu ketika mengunjungi keadilan Gu. Ketika Anda berjalan di jalan ini, Anda akan berada di bawah manipulasi dan pengaturan takdir. Jika Anda ingin menghidupkan kembali, untuk meninggalkan tempat ini, Anda harus berjalan di jalan yang benar-benar baru." Renzu bingung, bukankah hanya ada satu jalan? Kebijaksanaan Gu sudah memberitahuku bahwa, di mana bisa ada jalan kedua. Self Gu berkata, "Oh Renzu, selama kamu ingin berjalan, akan ada jalan bagimu untuk diinjak." Renzu bahkan lebih bingung sekarang, "Lalu bagaimana saya harus berjalan?" Self Gu berkata, "Bukankah saya sudah mengatakannya? Pertama-tama, Anda harus berpikir untuk pergi. Pikirkan." Renzu mencoba menggunakan otaknya, memikirkan bagaimana melanjutkan. Dia berpikir selama setengah hari, kepalanya meledak, ketika akhirnya, seorang Gu melompat keluar dari pikirannya. Gu ini adalah teman lama Renzu, itu adalah kognisi Gu. "Di mana ada kognisi, di situ saya." Kognisi Gu berkata, "Oh manusia, kamu sepertinya mendapat masalah lagi, izinkan aku membantumu berpikir." Mengatakan demikian, kognisi Gu memancarkan cahaya terang, mencerahkan Renzu. Kognisi Gu memiliki kemampuan, yaitu untuk mencerahkan semua makhluk. Segala bentuk kehidupan yang tercerahkan oleh kognisi Gu akan mendapatkan sayap. Saat itu, matahari besar hijau memperoleh sayap, diri, terbang ke langit. Ketika cahaya menyebar, Renzu memperoleh sepasang sayap. Sepasang sayap ini terletak di tumitnya, mereka sangat halus. Kognisi mencatat, sepasang sayap ini disebut kemerdekaan, Ren. Zu, itu akan membantumu berjalan di jalan baru. Kamu harus berhati-hati, jalan baru sulit dilalui, Gu lain tidak dapat diandalkan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu Gu. Mengatakan demikian, kognisi Gu menghilang. Renzu masih sangat bingung, bagaimana saya harus berjalan. Berjalanlah ke depan, dan ukir jalan hidupmu. Ini adalah jalan yang unik untuk diri Anda sendiri. Hanya kamu yang bisa berjalan di atasnya. Self Gu berkata dengan penuh semangat. Renzu mengambil langkah pertama ke depan. Bam! Saat berikutnya, penglihatannya berubah. Semua orang mendengar Fang Yuan dan bereaksi, terbang menjadi marah. Setan ini telah kehilangan akal sehatnya. Bunuh, kita harus bekerja sama dan membunuhnya. Hehehe, beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Renzu. Silakan berjalan, biarkan aku melihat jalan apa yang bisa kamu lalui. Semua orang kehilangan kesabaran, mereka berteriak saat mereka menyerang ke arah Fang Yuan. Gu. Pada saat ini, Hei Loulan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan, memuntahkan seteguk darah. Waktu yang tepat, Fang Yuan tersenyum, menunjukkan aura menakutkan. Dia mengangkat tangannya yang tersisa saat dia meninju langsung. Bam! Dengan ledakan keras, tinju Qi meledak saat hantu jalur kekuatan terwujud di udara. Hantu jalur kekuatan ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan Fang Yuan yang masih muda. Hidup, dan umumnya dalam dimensi yang sama. Itu menghalangi serangan Gu Master dengan sendirinya, tampak kesepian dan tidak signifikan. Bukankah ini langkah pembunuh anak Hei Loulan itu? Keinginan Mo Yao terkejut, saya ingat sekarang, Anda merebut cacing Gu pentingnya, tetapi bagaimana Anda mereproduksi gerakan pembunuhnya? Saat dia berbicara, Master Gu telah mencapai hantu jalur kekuatan Fang Yuan hanya bisa menahan 3 gerakan sebelum tercabik-cabik. Qi tinju yang tersisa mengembun lagi, tetapi dipadamkan oleh api Ye Lui Sang. Setan ini adalah harimau kertas, tidak perlu takut. Metode yang dia andalkan sekarang hanya dicuri dari Tuan Hei Loulan. Hantu jalur kekuatan ini memiliki bentuk,
tetapi paling banyak hanya memiliki setengah kekuatan dari gerakan pembunuh Tuan Hei Loulan, apa yang perlu ditakuti? Moral kelompok itu melonjak lebih tinggi, mereka berhenti sejenak sebelum bergerak menuju Fang Yuan dengan kecepatan yang lebih cepat. Hanya Hei Loulan yang memiliki ekspresi bingung dan sedikit menurunkan kecepatannya, tetap di belakang. Apakah dia menggunakan Gu Vitalku untuk menciptakan hantu jalur kekuatan ini? Bagaimana mungkin hantu jalur kekuatan ini benar-benar memiliki penampilan aslinya sendiri? Meskipun Gu Vitalnya telah disita, luka-lukanya dengan cepat pulih. Kemampuan pemulihan Great Strength True Martial Fisik berada di puncak dari 10 fisik ekstrim, puluhan kali lebih kuat dari Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Tidak aneh bagi Fang Yuan untuk secara paksa menyempurnakan Gu Vital Hei Loulan. Fang Yuan sudah menjadi Gu abadi dan dengan bantuan esensi abadi, ini berarti keuntungan besar dalam memurnikan Gu Fana. Hantu jalur kekuatan Fang Yuan sebenarnya memiliki penampilan yang sama dengannya, inilah yang membuat Hei Loulan sangat terkejut. Bahkan jika kamu merebut Gu Hei Loulan dan secara kasar merekonstruksi gerakan pembunuhnya, hantu jalur kekuatanmu hanya memiliki bentuknya dan mungkin memiliki kemampuan untuk memadatkan kembali dari tinju Qi, tetapi perbedaannya jika dibandingkan dengan gerakan pembunuh asli Hei Loulan terlalu besar. Kehendak Mo Yao berkomentar terus terang. Pada saat ini, semua orang telah mencapai Fang Yuan. Di pinggiran luar, kehendak matahari raksasa telah meringkuk menjadi bola, bergerak perlahan, menunggu waktu Fang Yuan menunjukkan kelemahan selama pertempuran kacau untuk memberikan serangan fatal. Kalau begitu Mo Yao, buka matamu dan perhatikan apa yang terjadi selanjutnya dengan cermat. Senyum Fang Yuan perlahan berubah menjadi senyum lebar. Dia meninju. Dengan satu-satunya lengan yang tersisa, tinju Qi melonjak dan berubah menjadi hantu jalur kekuatan. Hantu itu tidak berhenti, segera menerkam ke arah Gu Master yang masuk. Fang Yuan meninju lagi. Hantu jalur kekuatan lain muncul, tetapi itu berbeda. Hantu jalur kekuatan ini juga menyerupai Fang Yuan muda, tetapi memiliki dua lengan ekstra dan bahkan lebih kuat. Napas Fang Yuan semakin cepat saat dia meninju dengan cepat, bayangan tinju terjalin menjadi tirai. Bum bum bum. Pukulan demi pukulan di udara mengeluarkan suara retak, menghasilkan ledakan gema terus-menerus. Qi tinju yang agung melonjak dengan gila-gilaan, membentuk angin puyuh. Angin dan awan melonjak dan meraung seperti naga dan harimau. Dalam sekejap mata, 100 hantu jalur kekuatan diciptakan, membentuk lapisan demi lapisan perlindungan di sekitar Fang Yuan. Para Gu Master baru saja menyelesaikan dua hantu jalur kekuatan sebelumnya dan hendak menyerang ke arah Fang Yuan. Tetapi ketika mereka mengangkat kepala, semua ekspresi mereka berubah menjadi keterkejutan besar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hantu jalur kekuatan? Mata satu Gu Master hampir keluar. Masih ada lebih banyak yang diciptakan. Master Gu lainnya bersumpah dengan keras. Fang Yuan terus meninju, tinju Qi terbentuk menjadi hantu jalur kekuatan seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Para Gu Master tidak percaya apa yang mereka lihat, jumlah ini jauh melampaui batas Hei Loulan, apalagi masih meningkat pesat. Dalam beberapa saat, sudah ada 1000 hantu jalur kekuatan. Baru-baru ini, Fang Yuan sendirian, tetapi sekarang dia memiliki pasukan yang berdiri di sekelilingnya. Apakah mereka palsu? Seorang Gu Master curiga dan merasa Fang Yuan menggunakan cacing Gu untuk menciptakan ilusi. Tapi serangan solid hantu jalur kekuatan pada saat berikutnya memberikan jawaban yang menyakitkan bagi kelompok. Membunuh. Kami akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami. Hantu jalur kekuatan ini benar-benar bisa berbicara, dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Mereka menyerang bersama, membentuk aliran manusia yang tak ada habisnya. Para Master Gu yang percaya diri dengan jumlah mereka sekarang tenggelam dalam hantu jalur kekuatan. Mereka sepertinya terdampar di sungai yang deras, menderita serangan ombak yang kuat. Bertahan. Stabilkan formasi kita, mereka hanya hantu jalur kekuatan. Sialan, hantu jalur kekuatan ini benar-benar dapat berkoordinasi dan melakukan taktik pertempuran. Para Gu Master berteriak satu demi satu. Formasi mereka seperti terumbu karang besar di dekat pantai. Namun, setelah terlibat dalam pertempuran, mereka menemukan bahwa kekuatan hantu jalur kekuatan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Hantu jalur kekuatan ini berkoordinasi bersama dan tidak peduli untuk mengorbankan diri mereka sendiri, meskipun mereka hanya memiliki metode menyerang tunggal,
itu menghasilkan tekanan yang sangat besar pada Gu Masters. Formasi Gu Masters segera menunjukkan tanda-tanda pecah. Ini, langkah pembunuh apa ini? Hantu jalur kekuatanku tidak bisa berkoordinasi sejauh ini. Ini hanyalah pasukan tanpa henti yang berjuang sampai mati. Hei Loulan terkejut dan gelisah. Fang Yuan mundur sambil terus meninju-tinju Qi. Jumlah hantu jalur kekuatan terus meningkat dengan gila-gilaan. Kamu, gerakan pembunuh, ini pembunuh, bergerak. Kehendak Mo Yao tergagap kaget. Dia menganalisis, Mortal Gu sama sekali tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu, kamu pasti menggunakan Immortal Gu. Kamu masih memiliki kartu truf yang tidak aku ketahui. Tidak, tidak mungkin, kamu pasti telah menyempurnakan Immortal Gu. Bagaimana kamu bisa menyempurnakan Immortal Gu begitu cepat? Fang Yuan tertawa keras, menurutmu mengapa aku mencoba mendekati kebijaksanaan Gu dengan segala cara yang memungkinkan? Itu menggunakan aura peringkat 9 untuk membantuku menyempurnakan Immortal Gu. Jika itu adalah Gu abadi orang lain, tidak akan mudah untuk menipu, jadi saya tidak dapat menyempurnakan manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya. Tapi sangat sulit bagi kemauan liar muda untuk membedakan apakah aura ini berasal dariku. Cacing Gu yang lebih tinggi 2 peringkat atau lebih dapat menekan orang lain untuk tunduk. Saat itu di Gunung King Mao, Fang Yuan menggunakan aura jangkrik musim semi-musim gugur untuk membantunya menyempurnakan Gu. Itu berarti kamu telah merencanakan untuk dengan sengaja berubah sepenuhnya dengan Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Kehendak Mo Yao segera mulai merasa tidak nyaman ketika dia menemukan hal ini. Cahaya kebijaksanaan menghabiskan umur, tetapi setelah berubah menjadi zombie yang sudah mati, Fang Yuan secara alami bisa tinggal lebih lama dalam cahaya kebijaksanaan. Mo Yao terus mengamati dan menemukan bahwa gerakan pembunuh Fang Yuan mengikuti beberapa karakteristik tertentu dari jalur kekuatan. Hantu jalur kekuatannya biasanya memiliki 2 lengan. Tetapi terkadang, akan ada hantu dengan 4 lengan dan bahkan 6 lengan sesekali. Semakin banyak lengan yang dimiliki hantu, semakin kuat mereka. 2 hantu bersenjata hanya memiliki kekuatan pertempuran rata-rata yang sebanding dengan 100 Raja Binatang. 4 hantu bersenjata sebanding dengan 1000 Raja Binatang buas dan 6 hantu bersenjata sebanding dengan segudang Raja Binatang. Ini hanyalah penciptaan ulang kelompok binatang buas. Ketika kehendak Mo Yao menyadari hal ini, tubuhnya yang halus menggigil, dan berkata dengan nada tidak percaya, kamu benar-benar berhasil menyelesaikan pertanyaan kuno, kamu telah menggabungkan 2 jalan perbudakan dan kekuatan. Jalur perbudakan mengendalikan sejumlah besar binatang buas dan menggunakan jumlah untuk menghancurkan musuh. Jalur kekuatan berfokus pada penguatan diri, melawan banyak musuh sendirian. Esensi dari 2 jalur Gu Master yang berlawanan dengan kutub sekarang diselaraskan dengan sempurna dan disatukan dalam gerakan pembunuh Fang Yuan. Fang Yuan telah mencoba menyelesaikan masalah ini sejak lama. Tapi dia tidak membuat kemajuan dan bahkan diejek dan dibujuk oleh kehendak Mo Yao. Namun, dia tidak pernah menyerah pada upayanya untuk menyelesaikan ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan sesuatu karena penyangkalan, ejekan, dan bujukan orang lain. Terobosan paling penting datang selama proses kemajuan Gu Immortal. Dia menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk memajukan alam jalur kekuatannya. Mendapatkan inspirasi dari langit dan bumi, dia meninggalkan segala sesuatu yang lain untuk dengan sepenuh hati mencari jawaban untuk penggabungan jalan perbudakan dan kekuatan. Langit dan bumi benar-benar terbuka untuknya, dia disampaikan misteri tertinggi. Tapi akhirnya, dia juga memiliki kebijaksanaan Gu untuk berterima kasih. Fang Yuan tinggal di bawah cahaya kebijaksanaan untuk waktu yang lama, menyia-nyiakan umurnya dan berubah menjadi salah satu orang mati yang hidup. Dia membayar harga yang mahal tetapi hadiahnya juga sangat besar. Akhirnya, dia bisa menggunakan cacing Gu yang tersedia untuk berkoordinasi bersama dan membentuk gerakan pembunuh. Tanpa investasi, bagaimana mungkin ada keuntungan? Tentu saja, dia juga harus berterima kasih kepada Hei Loulan, berkat Gu vitalnya yang merupakan salah satu komponen terpenting dari gerakan pembunuh. Selain itu, ada Gu abadi, serta banyak cacing Gu yang diperlukan untuk membentuk Raja Zombie Surgawi 6 lengan, dan selain Gu vital kedua Fang Yuan, Gu upaya habis-habisan Gu, yang memainkan peran penting. Ini juga salah satu alasan Fang Yuan sengaja berubah dengan Raja Zombie Surgawi 6 lengan.
Dia membutuhkan cacing Gu yang membentuk Raja Zombie Surgawi 6 lengan untuk membuat gerakan pembunuh baru ini. Bahkan jika keberuntungan peti mati hitam padanya semakin intensif, bahkan jika musuh yang kuat mengelilinginya dan tabir angin asimilasi mengisolasi segalanya dari dunia, surga tidak akan pernah menutup semua jalan seseorang. Tidak ada situasi yang benar-benar putus asa di dunia ini, hanya ada orang yang putus asa. Jawaban untuk menyelesaikan masalah akan selalu ada di tangan kita sendiri. Ketika kita memeriksa hati batin kita, kita akan menemukan bahwa kuasa surgawi yang ajaib ada di dalam diri kita selama ini. Untuk menemukan diri sendiri, mengenali diri sendiri, dan mengandalkan diri sendiri. Konvergensi perbudakan dan jalan kekuatan adalah pertanyaan kuno yang telah membingungkan banyak pahlawan dan jenius selama berabad-abad. Saya tidak pernah menyangka itu akan diselesaikan dengan sempurna di tangan Anda. Nak, kamu memang telah menjelajah di jalan baru. Saat Anda terus mengembangkan jalan ini, Anda bahkan mungkin dapat benar-benar menyatukan jalan perbudakan dan kekuatan, dan mengembangkan jalan yang sama sekali baru. Jalan ini pasti akan memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keinginan Mo Yao menghela nafas dengan emosi yang dalam, semangat Grandmaster jalan penyempurnaannya membuatnya tidak mau memuji Fang Yuan. Hehehe, Fang Yuan baru saja hendak menjawab ketika tiba-tiba keinginan Giant Sun muncul tepat di depannya. Itu adalah serangan diam-diam. Selama momen kritis hidup dan mati ini, Fang Yuan menggerakkan kepalanya, area vitalnya, dan menggunakan bahunya untuk menanggung beban serangan kehendak Giant Sun. Ledakan, suara besar meletus, Fang Yuan dikirim berguling-guling ke tanah, membajak ngarai sepanjang beberapa meter. Sepertinya masih ada sedikit keinginanmu yang tersisa di pikiranku, kamu memengaruhi pikiranku lagi. Fang Yuan sangat marah saat dia melihat skema Mo Yao. Mo Yao melepaskan semua pertimbangan untuk wajah dan berteriak, "Nak, aku memintamu untuk dengan patuh mengaktifkan jangkrik musim semi-musim gugur, tetapi kamu tidak menyerah. Takdir mengirimmu di depanku untuk memberiku kesempatan untuk lahir kembali. Saya pasti akan menangkap kesempatan ini." Huff. Sebagian besar keinginanmu dan cacinggu telah terkunci di lubang abadiku. Esensi abadi kurma merahmu juga berada di bawah kendaliku, Anda tidak memiliki cara untuk mengisi kembali keinginan Anda lagi. Untuk memengaruhi pikiranku, pikiranmu harus bertabrakan, biarkan aku melihat berapa lama bagian dari kehendakmu yang bersembunyi di pikiranku ini bisa bertahan. Fang Yuan menyerang kehendak Mo Yao sambil mengarahkan pandangannya erat pada kehendak matahari raksasa. Hantu jalur kekuatan segera berkumpul di sekelilingnya dan mengisi celah, sekali lagi melindungi Fang Yuan dengan erat. Keinginan Giant Sun terasa cukup bermasalah, tidak apa-apa ketika Fang Yuan sendirian sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki begitu banyak pembantu. Keinginan Giant Sun unggul dalam kecepatan dan transformasi, tetapi takut menghabiskan pikirannya. Gerakan pembunuh Fang Yuan yang menggabungkan perbudakan dan jalur kekuatan adalah lawan langsung baginya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Anda, saya akan membentuk pertahanan yang lebih ketat. Anda memiliki transformasi yang tak terhitung jumlahnya, saya memiliki hantu peledak diri saya. Ada terlalu banyak hantu jalur kekuatan, mereka mengepung Fang Yuan berlapis-lapis, tidak hanya ke segala arah, ada hantu jalur kekuatan. Bahkan melayang di langit, tidak ada celah untuk menyerang. Gerakan pembunuh ini benar-benar menggabungkan esensi dari jalur perbudakan dan kekuatan. Hantu jalur kekuatan ini tidak hanya dapat mengembun kembali dari tinju Qi yang tersisa, mereka bahkan dapat meledak sendiri. Anak ini pasti sudah memiliki dasar dalam aspek ini dan telah membuat persiapan, jika tidak, hanya mengandalkan waktu dalam cahaya kebijaksanaan, dia sama sekali tidak akan bisa menciptakannya dari ketiadaan. Benar, dia berhasil dalam kenaikan Gu immortalnya, sangat mungkin dia menerima bimbingan langit dan bumi selama proses kemajuan. Brengsek. Kehendak Giant Sun merenung dengan intens sebelum buru-buru menghentikan pikirannya. Hampir tidak ada yang tersisa, jika dia berpikir terlalu lama, sebagian besar dari dirinya akan menghilang. Kesempatan. Tiba-tiba, dia berubah menjadi pelangi emas, melakukan perjalanan dengan gesit di antara pasukan hantu jalur kekuatan dan dengan kejam menyerang Fang Yuan. Fang Yuan menyeringai, "Tukang gizer tua, mengapa kamu terburu-buru?" Dia sengaja mengungkapkan kekurangan ini dalam formasi hantu jalur kekuatan. Kehendak Giant Sun jatuh untuk skema Fang Yuan. 3 hantu jalur kekuatan langsung muncul di depannya.
Kehendak matahari raksasa berpikir dengan cepat dan seperti ular, dia melingkar di sekitar dua. Namun, dia tidak bisa menghindari hantu jalur kekuatan terakhir, dan langsung menabraknya. Boom! Suara besar meletus, hantu jalur kekuatan hancur berkeping-keping. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah mangsa yang mudah? Aku sudah menunggu terlalu lama. Fang Yuan sudah sepenuhnya siap. Dia mengangkat tinjunya dan memukul dengan seluruh kekuatannya atas keinginan matahari raksasa. Keinginan matahari raksasa tertangkap basah tanpa persiapan dan hancur. Fang Yuan akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya, pukulannya sangat cepat, keinginan Giant Sun tertangkap tidak siap dan menerima beban penuh dari serangan itu. Bang! Keinginan emas yang kental hancur berkeping-keping, terbelah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat berikutnya, surat wasiat itu mengembun lagi, meskipun volumenya telah sepenuhnya berkurang seperlima. Setelah menderita kerugian besar, kehendak Giant Sun akan melakukan serangan balik dengan marah. Namun, Fang Yuan telah mundur ke tempat yang aman di balik lapisan demi lapisan hantu jalur kekuatan. Kehendak Giant Sun sangat marah pada hal ini sehingga dia hampir pingsan lagi. Dia tidak bisa memikirkan terlalu banyak hal, jika tidak, dia pasti sudah melihat ini adalah jebakan. Dengan demikian, dia jatuh ke dalam skema Fang Yuan. Hei Loulan, apa yang masih kamu ragukan? Kehendak matahari raksasa berteriak. Bagaimana dia bisa mengirim hantu jalur kekuatan yang terlihat persis sama dengannya? Pikiran Hei Loulan kusut dan bingung, dan ketika dia mendengar raungan keinginan Giant Sun, dia gemetar sebelum kembali ke akal sehatnya. Gerakan pembunuh Fang Yuan sangat kuat dan memiliki keunggulan angka, menekan semua orang ke dalam kerugian sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Bahkan kehendak Giant Sun tidak bisa membuat kemajuan apapun. Ini adalah momen hidup dan mati. Fisik bela diri sejati kekuatan hebat Hei Loulan adalah kekuatan pertempuran penting yang dapat mengubah situasi. Saat dia memikirkan hal ini, Hei Loulan membuka matanya lebar-lebar karena marah dan berdiri tegak. Boom! Satu pukulan biasa menghasilkan hasil yang menakutkan, tinju Qi yang sangat dingin hampir menembus lapisan berat hantu jalur kekuatan. Sosok manusia terbang di sekeliling saat hantu itu hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan sejati dari fisik bela diri sejati kekuatan besar. Pada saat ini, Hei Loulan menunjukkan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Kekuatan batas kegelapan gua abadi yang tersisa padanya adalah lapisan tipis selaput hitam. Ketika Hei Loulan merobek lapisan selaput hitam ini, sosoknya tiba-tiba berubah. Aura yang melonjak dari salah satu dari 10 fisik ekstrim membubung ke langit, aura tak berbentuk mengguncang udara dan membentuk gelombang kejut yang menelan sekeliling. Ini, apa yang terjadi? Tuan Hei Loulan benar-benar berubah menjadi seorang wanita. Rumor itu benar. Dalam pelarian malam Suxian, Suxian telah melahirkan seorang putri dengan tetua tertinggi suku Hei, Hei Cheng. Tidak heran jika saat itu, wasiat Giant Sun telah memilih Hei Loulan dan Ma Hongyun untuk menjadi Master Frost Jade Peacock. Keinginan Giant Sun telah melihat melalui jenis kelamin asli Hei Loulan. Hei Loulan menutup telinga terhadap komentar terkejut semua orang, dan mengarahkan pandangannya pada Fang Yuan. Niat membunuh melonjak dan aura liar dan mulia terwujud seperti harimau betina yang bangga memulai perburuannya, berani dan tak kenal takut, dan lapar untuk melahap manusia. Fang Yuan mendengus dingin, tinju Qi melonjak di sampingnya tanpa henti, mengembun menjadi hantu jalur kekuatan yang memiliki formasi pasukan. Dia memiliki kepercayaan penuh pada jurus pembunuhnya dan tidak takut pada Hei Loulan. Peledakan diri dari salah satu dari 10 fisik ekstrim memang dapat membantai makhluk abadi. Tapi jurus pembunuhku juga bisa melakukannya. Hantu jalur kekuatan berteriak satu demi satu, teriakan mereka mengalir seperti sungai menuju Hei Loulan. Hei Loulan yang telah mengungkapkan penampilan aslinya tidak terbendung, dia seperti dewi prajurit wanita yang memiliki kekuatan 1000 pasukan. Pasukan hantu jalur kekuatan menyerangnya, tetapi dia stabil dan tidak tergerak. Selamatkan aku. Di sisi lain, Ye Luisang dan yang lainnya berteriak minta tolong. Fang Yuan berkonsentrasi pada 3 tugas, menghadapi Hei Loulan, merawat Master Gu lainnya dan juga menjaga dari kehendak Giant Sun. Dia menunjukkan pencapaian tingkat masternya di jalur perbudakan untuk dilihat semua orang.
Pasukan hantu jalur kekuatan sangat terkoordinasi dan mereka tampaknya bergerak seperti satu entitas. Tanpa memperhatikan pengorbanan, mereka menyerang dengan serangan gila. Ye Luisang dan yang lainnya sudah dalam bahaya, tapi sekarang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, garis pertahanan terakhir mereka rusak. Hei Loulan ingin kembali dan membantu mereka, tetapi terhenti dengan kuat oleh hantu jalur kekuatan. Hantu jalur kekuatan ini sebenarnya memiliki kecerdasan orang biasa. Bagaimana dia bisa mencapai ini? Dia pasti merebut Gu Vitalku, tapi bagaimana dia bisa membuat hantu jalur kekuatan yang memiliki penampilan yang sama persis dengannya? Hei Loulan sangat tercengang. Semakin dia bertarung dengan pasukan hantu jalur kekuatan, semakin dia menyadari kekuatan mereka. Hantu jalur kekuatan individu tidak menjadi perhatian. Tapi kerjasama diam-diam hantu jalur 3 kekuatan dapat sedikit melawan Hei Loulan. Hantu jalur 6 kekuatan dapat membentuk formasi pertempuran kecil dan menghentikannya. Hantu jalur 9 kekuatan yang menyerang secara berurutan dapat menekannya. Semakin besar jumlah hantu jalur kekuatan, semakin tinggi kekuatan pertempuran mereka. Ini semua karena koordinasi yang indah di antara mereka. Bahkan kelompok binatang buas tidak dapat mencapai ini, tetapi pasukan jalur perbudakan Fang Yuan sebenarnya terbuat dari hantu jalur kekuatannya sendiri, mereka berasal dari sumber yang sama dan dengan itu satu pikiran. Hei Loulan tidak dapat memperkuat mereka tepat waktu, Ye Luisang dan yang lainnya terbunuh satu demi satu oleh hantu jalur kekuatan. Dan menghadapi teriakan minta tolong dari keturunan. Garis keturunannya, kehendak Giant Sun membuat pilihan yang berlawanan dari Hei Loulan, dia berubah menjadi beberapa anak panah dan mencoba memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Fang Yuan. Fang Yuan memobilisasi para penjaga di sampingnya untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan kehendak matahari raksasa. Durasi pertempuran sangat singkat tetapi sangat sengit. Melihat bahwa dia tidak bisa berhasil, kehendak Giant Sun pergi setelah menyelidiki dan tidak terus bertarung dengan penuh semangat. Hampir tidak ada pikiran yang tersisa dalam surat wasiat ini, pertempuran yang intens akan menuntut pemikiran cepat dan dia perlahan-lahan tidak akan mampu menahan konsumsi intensif seperti itu. Dan Fang Yuan juga dalam masalah. Kehendak Mo Yao terus mengganggunya dari waktu ke waktu, menciptakan pikiran yang mengganggu dan menyebabkan dia berulang kali membuat kesalahan saat memobilisasi hantu jalur kekuatan, membuatnya tidak dapat menampilkan pencapaian jalur perbudakan tingkat masternya sepenuhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Fang Yuan secara bertahap mencapai keunggulan. Pasukan hantu jalur kekuatannya terus meningkat jumlahnya, ruang sempit yang tersisa diisi dengan hantu jalur kekuatan ini, jumlahnya sudah melampaui 10.000. Pada saat yang sama, pengaruh kehendak Mo Yao padanya melemah. Keinginan Giant Sun menyelinap diserang berkali-kali tetapi tidak berhasil, volume yang tersisa kurang dari orang dewasa. Satu-satunya yang masih bertarung seperti seorang pecandu, Hei Loulan, adalah monster dengan stamina tak terbatas. Kekuatan besar kekuatan fisik bela diri sejati bisa membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena lapisan hantu jalur kekuatan yang sudah terdiri dari angka yang tidak masuk akal, mereka mungkin tidak bisa menahannya. Nak, kamu harus berhati-hati. Saya meneliti gerakan pembunuh jalur kekuatan ini untuk Anda, meskipun kuat, tetapi memiliki kekurangan. Hantu jalur kekuatan yang Anda ciptakan sebenarnya adalah citra bawah sadar Anda. Ibunya, Su Xian, berkata dengan nada yang sangat lemah pada saat kematiannya, menasihatinya berulang kali dengan ekspresi khawatir. Hei Loulan duduk di sisi tempat tidur, meraih tangannya, menganggukkan kepalanya saat dia menangis tanpa mengeluarkan suara. Kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari telah memberitahu kami bahwa setiap orang memiliki diri di hati mereka. Nak, hantu jalan kekuatanmu adalah diri di hatimu. Apa yang bisa saya lihat darinya adalah bahwa Anda haus akan kekuatan tirani, Anda rindu untuk melarikan diri dari status seorang wanita dan membuatnya menjadi status pria. Gunakan gerakan pembunuh ini sesedikit mungkin. Berhati-hatilah karena gerakan pembunuh mungkin secara imperceptible memengaruhi Anda untuk menjadi biadab seperti hantu jalur kekuatan Anda pada akhirnya. Su Xian terus bergumam, hampir menghabiskan semua energinya. Ibu, aku mengerti, kamu bisa merasa nyaman. Air mata seukuran kacang menetes di pipi Hei Loulan. Ketika suatu hari, kamu bisa membuat hantu jalur kekuatan yang benar-benar menyerupai penampilanmu,
ibu akan merasa nyaman. Ingat, temukan diri Anda. Juga, hati-hati dengan Fa, ayah. Susian menyelesaikan kata-kata terakhirnya, menghabiskan nafas terakhirnya saat dia meninggalkan dunia ini. Ibu, jeritan patah hati Hei Loulan bergema di ruangan itu. Hei Loulan, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar membiarkan pikiranmu mengembara saat ini. Teriakan marah Giant Sun mematahkan ingatan Hei Loulan. Hei Loulan terkejut hingga sadar, dia kemudian menatap Fang Yuan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit, orang ini sebenarnya sudah menemukan dirinya. Bagaimana dia mencapainya? Momen terakhir tiba, tabir angin asimilasi sudah dekat dengan kita. Hei Loulan, meledakkan diri sendiri, aku bersumpah atas kehormatan matahari raksasa bahwa aku akan menyelamatkanmu. Kehendak matahari raksasa memerintahkan. Tatapan Fang Yuan menjadi tajam, dia mungkin memiliki perlindungan tentara hantu dan yakin mereka dapat menciptakan cukup waktu baginya untuk membuka gerbang bintang, tetapi dia tidak mau mengambil risiko. Dia dengan cepat memprovokasi, hehehe, Hei Loulan, kamu adalah pahlawan satu generasi. Kehendak Giant Sun mungkin memiliki Immortal Gu, tetapi esensi abadinya masih bersamaku, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Bagaimana kalau kamu menyerah padaku? Aku punya cara untuk melarikan diri dari selubung angin asimilasi ini. Fang Yuan hanya menyelidiki dan tidak menaruh harapan besar untuk itu. Tapi gerakan Hei Loulan melambat dan niat bertarungnya jelas menurun ketika dia mendengar kata-katanya. Kehendak Giant Sun melihat situasinya berubah menjadi lebih buruk dan dengan cepat berteriak, jangan dengarkan omong kosong iblis ini, dia tidak bisa dipercaya. Hei Loulan, jangan ragu, ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membalikkan situasi. Mungkinkah kamu tidak percaya padaku, leluhurmu? Jangan lupa bahwa saya hanya meminjamkan Anda jalan kekuatan Immortal Gu, itu masih memiliki keinginan saya dan itu akan meledak sendiri hanya dengan pikiran dari saya. Hei Loulan meraung saat niat bertarungnya melonjak lagi. Setan, kamu memiliki lidah yang licik seperti rubah. Sialan, Gu apa yang kamu gunakan padaku? Aku akan membuatmu membayar harga yang paling mengerikan, menyerahkan hidupmu. Hei Loulan meletus dan seperti naga liar yang memasuki laut, dia mengukir jalan melalui lapisan pasukan hantu jalur kekuatan. Fang Yuan tertawa keras, bagus, biarkan aku secara pribadi mengalami kekuatan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Dia kemudian menghadapi Hei Loulan secara langsung, dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Raja Zombie Surgawi 6 lengan kuat, tetapi itu bukan tandingan dari 10 fisik ekstrim. Ini masih terjadi dalam keadaan di mana Fang Yuan memiliki esensi purba yang tidak terbatas dan mengaktifkan sejumlah besar Gu Fana. Perasaan Hei Loulan jauh berbeda. Kekuatan dan keganasan Fang Yuan bersama dengan koordinasi diam-diam hantu jalur kekuatan di sekitarnya membuatnya merasa sangat tertekan, dan dia menderita luka demi luka. Tapi kemampuan pemulihan Great Strength True Martial Fisik jauh lebih kuat daripada Raja Zombie Surgawi 6 lengan, rasa sakit itu malah menyebabkan Hei Loulan menjadi lebih ganas. Untuk sesaat, kedua belah pihak bertukar gerakan demi gerakan dan seimbang. Keinginan Giant Sun hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum melihat cacat dari Fang Yuan dan menyelinap menyerang secepat kilat. Fang Yuan mundur selangkah dan berbalik, menyerang balik dengan kebencian yang jelas atas kehendak Giant Sun. Kehendak Giant Sun menggertakkan giginya saat dia bentrok dengan Fang Yuan, menciptakan kek yang lebih besar. Dia berteriak, Hei Loulan. Selama cacat yang terbuka ini digunakan, Hei Loulan pasti bisa menimbulkan luka berat pada Fang Yuan dan bahkan mungkin bisa mengambil nyawanya. Kehendak matahari raksasa akhirnya melihat harapan saat ini. Datang. Hei Loulan menyerang dan mengaktifkan cacing Gu-nya, menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selusin hantu jalur kekuatan tiba-tiba melompat di samping Fang Yuan untuk melindunginya. Anda, kehendak Giant Sun meraung kaget, serangan Hei Loulan tidak menyerang Fang Yuan, tetapi menghantamnya. Kehendak matahari raksasa runtuh, mengungkapkan 3 Gu abadi. Hei Loulan membuka mulutnya, benar-benar menelan 3 Gu abadi. Dengan tegukan, ketiga Gu abadi memasuki perutnya. Fang Yuan tertawa keras, selusin hantu jalur kekuatan yang datang untuk memperkuatnya mengubah formasi mereka dan mengepung kehendak matahari raksasa, sebelum dengan berani meledak sendiri.
Tinju Qi melonjak, hampir sepenuhnya memusnahkan semua kehendak matahari raksasa, hanya 4 hingga 5 jejak pikiran emas yang berhasil melarikan diri. Kenapa? Mengapa? Pikiran emas sangat marah dan bingung dengan pengkhianatan itu. Aku mengikuti perintahmu sebelumnya karena aku membutuhkan sesuatu. Sekarang jalan kekuatan immortal Gu sudah ada dalam kepemilikanku, mengapa aku masih mendengarkan perintahmu? Hei Loulan mencibir, penampilannya yang cantik dipenuhi dengan kebanggaan dan kedinginan. Kamu celaka tanpa pamrih, keturunan yang tidak berbakti, kamu benar-benar mengkhianati leluhurmu. Pikiran emas berteriak kebencian. Diam, berhenti berteriak. Apakah karena pikiranmu terlalu sedikit sekarang sehingga kamu tidak dapat berpikir dan menjadi sangat gila? Hei Loulan menyilangkan tangannya dan menyipitkan matanya, kamu ingin aku meledakkan diri sendiri? Tetapi setelah membuat janji semacam itu, apa yang sebenarnya bisa kamu gunakan untuk menyelamatkanku? Mengandalkan Gu perbudakan Anda, mengalihkan Gu bencana atau perjalanan abadi tetap. Ini adalah satu-satunya 3 Gu abadi yang tersisa padamu, sekarang katakan padaku, di mana Gu abadi yang bisa membangkitkanku? Kamu ingin menipu aku dengan trik kekanak-kanakan seperti itu. Jika kamu kuat dan kuat, aku akan mematuhimu sesuai dengan aturan mematuhi yang kuat. Tapi lihat Anda sekarang, alasan apa Anda harus memerintahkan saya? Hanya karena Anda adalah yang tersisa akan ditinggalkan oleh orang mati. Hehehe, bahkan jika itu adalah yang mulia abadi matahari raksasa, dia sudah mati, dia adalah sesuatu dari masa lalu. Ini adalah era baru, mengapa orang mati sepertimu masih melompat-lompat seperti badut? Kata-katanya dipenuhi dengan kemegahan yang ambisius dan kejam. Hei Loulan masih Hei Loulan itu. Bahkan jika aku hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, aku masih bisa menyebabkan Gu abadi binasa. Pikiran emas berteriak. Namun, Hei Loulan tenang, kamu bisa mencoba sebanyak yang kamu inginkan. Apa yang terjadi? Anda benar-benar menekan 4 Gu abadi. Anda mungkin memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, tetapi Anda tidak memiliki keinginan abadi, bagaimana Anda bisa menekan 4 Gu abadi? Pikiran emas melintas dengan cahaya sebelum berteriak dengan nada tidak percaya, jelas, itu tidak dapat menghancurkan Gu abadi. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Hei Loulan sepertinya diselimuti misteri yang mendalam saat ini. Hei Loulan, sebagai keturunan garis keturunan Huang Jin dan pemimpin suku super, kamu berkolusi dengan orang luar untuk merencanakan melawan leluhurmu. Kalian berdua tak tahu malu, kapan kalian bekerja sama? Mengapa saya tidak menemukannya? Pikiran emas bertanya dengan nada marah. Benar saja, kamu jauh lebih mudah dihadapi ketika kamu tidak bisa berpikir. Mendesah, penampilanmu yang menyedihkan benar-benar mempermalukan reputasi yang mulia abadi matahari raksasa. Fang Yuan menghela nafas, tetapi ada senyum di wajahnya yang dipenuhi dengan penghinaan. Keduanya sebenarnya telah bersekutu sebelumnya. Sebelumnya, Hei Loulan telah berteriak, setan, kamu memiliki lidah yang halus, licik seperti rubah. Sialan, Gu apa yang kamu gunakan padaku? Aku akan membuatmu membayar harga yang paling mengerikan, menyerahkan hidupmu. Fang Yuan tidak menggunakan Gu, tetapi Hei Loulan berkata Fang Yuan menggunakan Gu. Ini adalah kata kode. Apakah itu Fang Yuan atau Hei Loulan? Keduanya adalah karakter yang teliti dan curiga, tanpa ampun dan tangguh. Mereka telah bekerja sama selama kontes Istana Kekaisaran dan memiliki pemahaman yang besar satu sama lain. Keduanya tahu betapa ambisiusnya yang lain dan tidak akan mengundurkan diri untuk berada di bawah orang lain. Hanya karena ini, Fang Yuan bersedia bertaruh, bagaimanapun, dengan perlindungan hantu jalur kekuatan, risikonya tidak tinggi. Kedua penipu itu bekerja sama, Hei Loulan memanfaatkan kesempatan dalam pertempuran dan berhasil menyerang kehendak matahari raksasa dan merebut semua Gu abadi. Saya tidak pasrah, saya tidak pasrah. Aku adalah yang terkuat, namun aku dikomplot melawan sampai aku mencapai tahap ini. Tak satu pun dari kalian akan memiliki akhir yang baik, tubuh utamaku meninggalkan banyak pengaturan yang akan diaktifkan ketika gedung 88 yang sejati runtuh. Gedung yang sejati akan dibangun kembali, dan kalian akan diburu hingga ke ujung dunia. Aku tidak kalah darimu, jika aku tidak bergerak melawan Ma Hongyun dan merusak keberuntunganku, bagaimana aku bisa kalah? Pada akhirnya, saya kalah karena keberuntungan.
Pikiran emas meraung histeris. Boom boom boom. Pada saat berikutnya, itu meledak sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, bahkan jika hanya ada beberapa pikiran yang tersisa, itu menentukan. Khawatir rahasia di atasnya akan digeledah dan diekstraksi, situasinya tidak ada harapan sehingga langsung memilih untuk meledak sendiri. Ledakan pikiran sendiri sangat cepat. Bahkan jika Fang Yuan ingin menghentikannya, dia tidak memiliki metode yang sesuai. Tidak seperti jalur darah, jalur kekuatan, dan jalur perbudakan, pencapaian jalan kebijaksanaannya masih sangat dangkal. Hanya dengan menipu keinginan Giant Sun untuk memasuki lubang abadinya, seperti kehendak Mo Yao, Fang Yuan akan dapat dengan mudah menekannya. Seperti ini, eksistensi terkuat dan penguasa tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akhirnya tersebar dalam asap, bahkan tidak meninggalkan jejaknya. Hei Loulan menghirup udara keruh sebelum menatap Fang Yuan dengan tatapan tenang, berbicara dengan nada serius, "Sekarang, mari kita diskusi dengan baik, saya yakin kita memiliki dasar untuk kerjasama." Fang Yuan mengangguk, mencibir, sebelum berbicara tentang hal lain, perjalanan abadi tetap Gu Abadi yang Anda ambil adalah milik saya. Tinju tak berbentuk yang merebut perjalanan abadi tetap telah dipatahkan oleh kehendak matahari raksasa. Setelah kehendak Giant Sun merebut Gu Abadi, dia secara paksa menekan kehendak Fang Yuan di dalam Gu tetapi tidak punya waktu untuk menyempurnakannya, atau mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk menyempurnakannya secara paksa. Dengan demikian, Fang Yuan tidak dapat merasakan hubungan dengan perjalanan abadi tetap. Dia telah kehilangan jejak target sebelumnya dan mengira tinju tak berbentuk itu telah merobek ruang angkasa dan pergi. Saya tahu, ini justru salah satu syarat saya. Saat ini, saya menekan Gu Abadi Anda, tetapi tidak ada waktu bagi saya untuk menyempurnakannya secara paksa. Aku ingin kamu meminjamkanku perjalanan abadi tetap ini. Hei Loulan membuat permintaan yang mencengangkan. Fang Yuan memiliki ekspresi tenang, mengapa saya harus meminjamkannya kepada Anda? Gu ada padaku dan tanpa perjalanan abadi tetap, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari sini? Hanya jika kita dengan tulus bekerja sama, kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata Hei Loulan. Fang Yuan terkekeh, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya metode lain untuk meninggalkan tempat ini? Pupil Hei Loulan menyusut saat dia menatap Fang Yun dalam-dalam, kerudung angin asimilasi mengisolasi dunia luar dari dalam, Gu seperti lubang bumi Gu dan penghubung surga Gu tidak dapat digunakan. Anda sebenarnya memiliki metode lain. Tapi kamu tidak menggunakannya bahkan sampai sekarang, Sepertinya metode ini memiliki kekurangannya. Dia adalah karakter yang tangguh, mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat dan bahkan melakukan serangan balik yang menyelidiki. Dia terdengar sangat yakin, tetapi dia tidak begitu yakin dalam hati dan hanya menyelidiki. Fang Yuan tertawa keras, pasukan hantu jalur kekuatannya ada di sampingnya, dan dia tidak takut dengan peledakan diri dari fisik bela diri sejati kekuatan besar. Namun, lawannya bukanlah orang biasa dari fisik bela diri sejati kekuatan besar, tetapi Hei Loulan. Orang ini tidak bisa diremehkan. Mereka telah bersaing berulang kali di gedung 88 yang sejati tetapi mereka seimbang, pada kenyataannya, dia bahkan menyebabkan banyak masalah pada Fang Yuan. Sekarang, dia jelas masih manusia tetapi mampu menekan 4 Gu abadi, bahkan menyebabkan keinginan matahari raksasa terkejut. Jika Fang Yuan tidak meminjamkan perjalanan abadi tetapnya, dia pasti akan mati. Tapi dia masih memiliki ketakutan jika dia melakukan serangan balik dengan mempertaruhkan nyawanya. Tanpa campur tangan kehendak Mo Yao, Fang Yuan telah kembali ke sifat aslinya, dia menghitung keuntungannya, tak lama setelah itu, dia mengajukan pertanyaan yang paling penting, lalu, apa yang bisa saya dapatkan? Batas kegelapan Gu Abadi. Hei Loulan dengan tenang menjawab, tetapi dalam hati dia menghela nafas lega. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Aku akan membantumu mendapatkan Gu ini. Gu ini ada di tangan Gu Immortal Jiang Yu, ia dapat menyembunyikan aura, menyembunyikan rahasia surgawi, dan melindungi Anda dari deduksi. Fisik bela diri sejati kekuatan besar saya disegel dengan bantuan batas kegelapan Gu Abadi. Anda telah menyebabkan insiden besar, Gu Immortals dataran utara pasti akan melacak Anda dan menyebabkan masalah bagi Anda.
Tidak hanya mereka, ada juga pengaturan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Tetapi dengan batas kegelapan Gua Abadi, lokasimu tidak akan ditemukan. Menarik, apalagi? Fang Yuan menggosok dagunya. Hei Loulan tersenyum, kami berdua adalah orang pintar, saya akan berbicara terus terang. Aku memikul kebencian dan dendam yang sangat besar sehingga aku tidak bisa meledakkan diri sendiri untuk membunuhmu bersamaku. Tapi kamu juga mungkin tidak ingin memaksaku sampai aku menyeretmu bersamaku, kan? Kamu tidak mungkin membunuhku, tapi memang benar itu akan sangat merepotkan. Fang Yuan mendengus dingin. Murid Hei Loulan menyusut, dari kata-katamu, sepertinya kamu masih belum sepenuhnya menampilkan kekuatan gerakan pembunuh kamu. Tapi saya juga punya kartu truf lain. Fang Yuan mengangguk, Hei Loulan sudah menampilkannya sebelumnya. Dia bisa menekan Immortal Gu yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan mengandalkan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Selama ada keuntungan yang cukup, tidak perlu pesta darah. Fang Yuan tidak takut dengan ledakan diri Hei Loulan, tetapi tidak akan ada manfaat bagi mereka berdua jika dia mendorongnya terlalu jauh. Hei Loulan melanjutkan, saya akan membantu Anda mendapatkan batas kegelapan Gu Abadi dan juga akan mengembalikan perjalanan abadi tetap setelah saya selesai menggunakannya. Saya juga akan memberi Anda gerakan pembunuh jalur kekuatan saya yakin itu akan memberikan bantuan untuk gerakan pembunuh baru Anda. Selain itu, aku belum membunuh kakak laki-lakimu Bai Yun Seng. Fang Yuan melirik Bai Yun Seng yang terbaring di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan tubuhnya ditutupi oleh penghalang pertahanan, ini jelas merupakan karya Hei Loulan. Evaluasinya terhadap Hei Loulan tidak bisa membantu tetapi naik satu level. Hei Loulan benar-benar tidak sederhana, dia benar-benar melindungi Bai Yun Seng sampai sekarang. Jelas, dia tidak puas dengan kehendak Giant Sun dan telah merencanakan untuk melawannya. Lebih penting lagi, dia memberikan banyak manfaat, batas kegelapan Gu Abadi adalah manfaat penting, perjalanan abadi tetap berada di urutan kedua, kemudian gerakan pembunuh jalur kekuatan dan akhirnya Bai Yun Seng. Pengaturan seperti itu menunjukkan betapa dia memahami Fang Yuan. Lalu kondisimu? Fang Yuan bertanya. Lindungi aku selama kenaikan Gu Immortal aku dan juga bantu aku ketika aku membunuh ayahku secara pribadi. Mata Hei Loulan mengungkapkan kebencian yang ekstrim ketika dia mengatakan ini. Alis Fang Yuan tanpa sadar terangkat. Dia tidak bertanya mengapa, dan dia tidak membutuhkan alasan. Hahaha. Fang Yuan tertawa cerah. Dia melihat kerudung angin asimilasi di sekitarnya, lalu menoleh ke arah Hei Loulan. Hei Loulan yang telah merobek segel batas kegelapan dan mengungkapkan penampilan aslinya bukan lagi beruang gemuk dan ganas, melainkan dia memiliki tubuh yang merangsang dan menawan dengan alis tajam dan mata cerah, dia adalah wanita yang sangat cantik yang dipenuhi dengan aura tirani. Menarik. Yah, tidak ada salahnya bekerja sama untuk saat ini. Fang Yuan memuji saat dia setuju. Manfaat dari kerjasama ini benar-benar mengejutkan. Bagaimanapun, perjalanan abadi tetap ada di tangan Hei Loulan, Fang Yuan juga tidak berdaya tentang itu dan jadi dia sebaiknya bekerja sama. Selanjutnya, Fang Yuan menyebutkan kondisinya sendiri dan mencapai konsensus dasar dengan Hei Loulan. Penyusutan tabir angin asimilasi hampir mencapai ekstrim. Sejumlah besar Gu terakumulasi di ruang sempit, berkerumun. Banyak cacing Gu sudah dilahap oleh tabir angin asimilasi, menjadi bagian darinya. Tetapi kesengsaraan, tangan tanpa bentuk, juga benar-benar hilang. Tidak ada waktu hari ini, kita akan berbicara lebih banyak di masa depan. Setelah kesepakatan kasar, Hei Loulan mengaktifkan perjalanan abadi tetap, cahaya hijau tua menutupi tubuhnya. Dia bukan Gu Immortal tapi yang mengejutkan, dia bisa mengaktifkan Immortal Gu. Sebelum pergi, dia melirik Fang Yuan dalam-dalam dan bertanya, tampaknya tanpa banyak berpikir, langkah pembunuhmu, siapa namanya? Diri yang tak terhitung jumlah. Fang Yuan menjawab. Hei Loulan mengangguk, mengukir nama ini ke lubuk hatinya. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, nama juru pembunuh ini akan menjadi terkenal dan menyebar ke 5 wilayah. Saat berikutnya, perjalanan abadi tetap diaktifkan dan Hei Loulan menghilang. Saat dia pergi, Fang Yuan segera menghancurkan lingkungan untuk mencegahnya menggunakan Fixed Immortal Travel untuk kembali. Kerudung angin asimilasi sudah menekan sangat dekat, hanya ada ruang seukuran kabin yang tersisa bagi Fang Yuan untuk bergerak.
Sejumlah besar cacing gu sudah dilahap oleh selubung angin asimilasi, sementara masih ada beberapa yang berterbangan. Fang Yuan melepaskan kunang-kunang cahaya bintang gu dan membuka gerbang bintang. Tapi dia tidak segera pergi, melainkan menatap cacing gu yang terbang ini. Dia tidak memiliki kepastian apapun, tetapi masih ingin mencobanya. Beberapa napas kemudian, seekor cacing gu terbang ke arahnya dengan sendirinya. Kebijaksanaan peringkat 9 gu. Hahaha. Di ruang sempit, tawa Fang Yuan bergema tanpa henti. Buku 4, Raja Iblis mengamuk tanpa hambatan. Perlahan membuka matanya, Fang Yuan bangun. Melihat dinding kristal berkilauan dengan cahaya berwarna merah muda cerah, Fang Yuan linglung. Sebelum bereaksi, dia telah menggunakan gerbang bintang untuk kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal dari dataran utara. Kecuali bahwa dalam perjalanan ke dataran utara ini, dia telah menghabiskan pikiran dan semangatnya. Itu adalah perjalanan yang berbahaya, itu adalah pengalaman yang hampir fatal. Meskipun tubuh Fang Yuan adalah raja zombie surgawi 6 lengan, pikirannya masih dipenuhi dengan kelelahan. Setelah kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia membuat beberapa pengaturan dan tertidur lelap. Dia perlahan terbangun sekarang, setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui. Dia sangat kelelahan, bahkan sekarang, Fang Yuan hanya ingin berbaring dan tidak bangun. Tubuhku dipenuhi dengan energi kematian, aku telah benar-benar berubah menjadi zombie, tubuhku tidak mengenal kelelahan, tetapi jiwaku masih jiwa asliku, ia memiliki batasnya dan akan menderita luka juga. Sebuah pikiran melintas di benaknya, saat Fang Yuan berangsur-angsur bangkit. Pikirannya dalam ketenangan, itu adalah perasaan nyaman. Tidur memiliki efek menenangkan jiwa seseorang. Fang Yuan menghembuskan udara keruh, meregangkan anggota tubuhnya, tetapi dia hanya merasa tubuhnya berkarat, dia merasa sangat tidak fleksibel dan berat. Dia tidak terkejut, dia tahu bahwa ini adalah reaksi dari menggunakan gerakan pembunuhnya, diri yang tak terhitung jumlahnya, jiwanya sangat terkuras. Jadi, ketika dia mencoba menggerakkan tubuh zombie yang sangat kuat ini, dia merasakan kesulitan dan perlawanan. Di mana roh tanah? Fang Yuan berbicara. Suaranya kasar dan menjengkelkan, seperti suara pasir yang menggiling pecahan es, itu akan memberikan perasaan kering dan sedingin es kepada orang-orang. Menguasai. Pada saat berikutnya, suara roh tanah Little Hu Immortal bergema di telinga Fang Yuan. Suaranya masih imut dan manis, tetapi ada sedikit kekhawatiran dan kesedihan di dalamnya. Fang Yuan berbalik, hanya untuk melihat Little Hu Immortal muncul di depan tangan kirinya dengan mata memerah. Sudah berapa lama saya tidur? Fang Yuan mengangguk, bertanya. Tuan, Anda telah tidur selama 2 hari 3 malam. Hu abadi kecil menjawab. Fang Yuan mengenang, 2 hari 3 malam adalah dalam hal waktu daratan yang diberkati Hu Immortal. 5 hari di tanah yang diberkati Hu Immortal adalah 1 hari di dunia luar dari 5 wilayah. Itu berarti bahwa sejak Fang Yuan meninggalkan tabir angin asimilasi, kurang dari 1 hari telah berlalu di dataran utara. Pikiran batin Fang Yuan tenang. Sebelum dia tidur, dia telah membuat kesepakatan dengan Hei Loulan, mereka bekerja sama untuk sementara, dengan demikian, dia harus segera kembali ke dataran utara. Little Hu Immortal melihat bahwa Fang Yuan terdiam, dan mengira dia kesal. Dia membuka mulut mungilnya dan menghibur, Tuan, jangan terlalu kesal. Penampilan Anda saat ini, meskipun cukup jelek, saya yakin ada cara untuk mengubahnya kembali. Saya percaya bahwa suatu hari, Tuan akan kembali ke bentuk aslinya. Tuan, Anda harus bersemangat. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengulurkan satu tangan dan menyentuh kepala mungil Little Hu Immortal. Little Hu Immortal menghindar sebentar, tetapi akhirnya, tangan zombie raksasa menakutkan Fang Yuan mendarat di kepalanya. Dia menundukkan kepalanya, tidak mengeluarkan suara. Fang Yuan mulai membelai rambutnya dan Little Hu Immortal tidak tahan lagi. Dia menangis, Tuan, meskipun telapak tanganmu sedingin es, aku masih menyukainya. Mengatakan ini, dia memeluk kaki besar Fang Yuan dan mulai terisak. Hu abadi kecil masih sangat imut, dia seperti anak berusia 5 hingga 6 tahun, murni dan polos, imut dan mungil. Dia mengenakan gaun pelangi dan ekor rubah seputih saljunya terkulai ke tanah, menunjukkan suasana hatinya yang sedih saat ini. Roh tanah terbentuk dari perpaduan obsesi dan kekuatan surgawi, berbeda dari keinginan dan tidak akan pernah berbohong. Little Hu Immortal mengatakan kebenaran yang jujur.
Ekspresi Fang Yuan tenang, dia tidak berbicara. Tapi taring yang ada di luar mulutnya sedikit ditarik, dan gerakan tangannya membelai kepala Little Hu Immortal menjadi lebih lembut. Dia membelah sebagian kesadarannya dan melihat ke dalam tubuhnya. Di bukaan pertama, ada keheningan yang mematikan. Tidak ada sedikit pun esensi purba di dalamnya, hanya gu vital pertama Fang Yuan. Dinding ungu kristal yang awalnya jernih telah berubah menjadi bahan seperti batu. Dinding batu dipenuhi dengan retakan kecil, penyebab di balik luka ini adalah jangkrik musim semi-musim gugur di tengah lubangnya. Tubuh musim semi-musim gugur Cicada bersinar dengan cahaya hijau dan kuning, aura gu abadi peringkat 6 menembus seluruh lubang. Jika itu adalah bukaan tahap puncak peringkat 5-nya, itu mungkin sudah meledak. Tapi sekarang bukaannya mati, itu bisa menangani lebih banyak tekanan gu abadi. Meskipun ada batasnya, dia masih jauh dari mencapainya. Pada saat yang sama, Fang Yuan juga memperhatikan bahwa bukaannya benar-benar kering dan tidak dapat menghasilkan esensi purba lagi. Ini adalah harga untuk berubah menjadi zombie, bukaannya mati dan tidak dapat menghasilkan esensi purba apapun. Fang Yuan menilai dalam benaknya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Yue generasi pertama. Dia telah berubah menjadi white darah dan bukaannya tidak dapat menghasilkan esensi purba, sehingga dia memiliki keinginan besar untuk cacing gu seperti teratai harta karun esensi surgawi. Situasi saya saat ini jauh lebih baik daripada generasi pertama Gu Yue. Saya telah naik menjadi abadi, saya memiliki 19 esensi abadi anggur hijau dan esensi purba tanpa batas. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memindahkan kesadarannya dari bukaan pertama ke bukaan kedua. Lubang abadi jalur kekuatan yang baru lahir juga berubah menjadi abu-abu, tanah yang diberkati sekarang menjadi tanah mati. Langit abu-abu dan pegunungan batu putih telah runtuh, tanahnya busuk dan gelap, mengeluarkan bau busuk. Tanah penuh dengan retakan, seperti akibat gempa bumi. Ini adalah hasil dari kebijaksanaan Gu yang mengandung secara paksa. Di dalam lubang abadi ini hampir semua cacing gu Fang Yuan. Yang paling menarik perhatian secara alami adalah gu abadi. Ada 7 gu abadi di sini. Jumlah ini pasti akan mengejutkan orang lain jika diungkapkan kepada publik. Immortal gu itu unik, mereka sangat sulit didapat. Kebanyakan gu immortal biasa bahkan tidak akan memiliki satu gu abadi. Jika dia memasukkan perjalanan abadi tetap yang telah dia pinjamkan kepada Hei Loulan, serta jangkrik musim semi-musim gugur, Fang Yuan memiliki total 9 gu abadi. Jumlah ini bisa mempermalukan sebagian besar gu immortal peringkat 7. Ada 3 gu abadi yang terkait dengan paviliun air, mereka adalah, jejak gelombang duniawi gu, kegembiraan di gunung dan air gu dan bencana yang memanggil gu. 4 gu abadi lainnya diperoleh ketika Fang Yuan dengan susah payah menghancurkan tinju tak berbentuk. Selain gu abadi, ada gu fana. Gu fana yang paling berharga juga diperoleh ketika Fang Yuan menghancurkan tinju tak berbentuk. Semua cacing gu ini berasal dari warisan sejati domain terpencil yang sebenarnya, masing-masing adalah cacing gu berkualitas tinggi dan memiliki perbedaan mendalam dari gu biasa. Tetapi yang lebih penting adalah gu vital aperture kedua, peringkat 4 upaya habis-habisan gu, serta kekuatan pahit gu, pinjam kekuatan gu, kemandirian gu, memurnikan roh esensi gu, kekuatan bumi gu, kekuatan air gu, kekuatan angin gu, kekuatan petir gu, kekuatan api gu, mantel binatang yang mengintai gu, penyembunyian aura gu dan sebagainya. Cacing gu inilah yang membentuk fondasi dari gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan Fang Yuan untuk akhirnya meraih kemenangan dalam tabir angin asimilasi. Selain itu, ada cacing gu acak lainnya, seperti elang bangkit gu yang telah digunakan dan dihabiskan paling banyak Fang Yuan dalam perjalanan ini di dataran utara. Bunga angin gu yang dapat memungkinkan perubahan arah dengan mudah, satu-satunya pisau gu diperoleh dari Soul Blade General Pan Ping. Ada juga roda tulang pertempuran gu, Stargate gu, dan gu yang membentuk fondasi gu abadi, lubang bumi gu, penghubung surga gu, rasa ilahi gu dan lainnya. Jumlah tertinggi yang dia miliki di antara mereka adalah ngengat pengemis, hampir 1000 di antaranya, mereka memiliki efek menyimpan esensi purba. Mereka sangat membantu Fang Yuan selama saat-saat terakhir perjalanan dataran utaranya. Setelah memeriksa bukaan fana dan abadinya, Fang Yuan mengarahkan perhatiannya ke tubuhnya. Tanpa menggunakan cermin, dia tahu bahwa dia telah berubah menjadi monster sepenuhnya.
Tinggi 6 meter, wajah hijau dan taring tajam, mata merah darah, otot-otot menonjol yang keras seperti batu. Yang terpenting, dia memiliki 8 lengan, selain 2 lengan manusianya, 6 lengannya yang lain berpenampilan menautkan. Mereka berasal dari Gu zombie terbang peringkat 5 lainnya, zombie Asura Gu, zombie iblis surgawi Gu, Gu White darah, zombie mimpi buruk Gu, zombie wabah Gu, dan kepala zombie bumi Gu. Fang Yuan tidak peduli apakah penampilannya tampan atau jelek. Little Hu Immortal mengkhawatirkannya karena dia terbentuk dari obsesi Gu Immortal wanita, peri Bai Hu. Yang dipedulikan Fang Yuan adalah bahwa tubuh zombie menyebabkan kultivasinya mandek, dia tidak dapat memajukan kultivasinya sedikit pun. Ini adalah rintangan besar dalam mengejarnya jalan iblis dan mimpinya. Dia memiliki ambisi besar, dia ingin mendapatkan kehidupan abadi. Kehidupan kekal mengacu pada menjadi yang terkuat, makhluk yang tidak dapat dihancurkan, yang tidak dapat dijatuhkan oleh kesengsaraan atau bencana, seseorang yang tidak dapat disakiti oleh siapapun, serta memiliki umur yang tak terbatas. Meskipun tubuh zombie tidak memiliki umur, jiwanya masih bisa menderita kerusakan, dan tubuhnya masih bisa dihancurkan jika dia diserang oleh seseorang yang lebih kuat darinya, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dengan demikian, banyak Gu Master dan Gu Immortal akan berubah menjadi zombie hanya setelah mereka tidak memiliki pilihan lain. Metode ini benar-benar pilihan terakhir untuk bertahan hidup, itu seperti kerinduan ke surga saat berada di neraka. Bagaimana saya bisa menyingkirkan tubuh zombie, kembali hidup dari kematian, dan mendapatkan tubuh manusia yang hidup lagi? Fang Yuan bertanya dalam hatinya, terbukti, ini adalah masalah yang perlu diselesaikan. Meskipun dia tidak memiliki jawaban, dia memiliki beberapa ide kasar. Menginterogasi wasiat Mo Yao yang berada di lubang abadinya adalah salah satu metode. Menggunakan kebijaksanaan, Gu adalah yang kedua. Tangisan Little Hu Immortal perlahan berhenti, saat Fang Yuan menarik tangannya, emosinya menjadi tenang saat dia bertanya, selama hari-hari ketika saya tertidur, apakah ada yang terjadi? Little Hu Immortal mendengar pertanyaan tuannya dan segera berdiri tegak, dia menyeka air matanya dan menjawabnya dengan dewasa, melapor ke tuannya. Ada 2 hal. Pertama, kakak laki-lakimu, Bai Yun Seng, sudah bangun, dia ingin bertemu denganmu selama beberapa hari terakhir, dia sangat cemas sehingga dia bahkan menangis beberapa kali. Tetapi Tuan telah memberi saya perintah, jadi saya menolak untuk membiarkannya masuk. Masalah kedua adalah mengenai Sekte Bangau Abadi, mereka telah berhenti terlibat dalam transaksi manusia batu kami. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening ringan. Fang Yuan sangat menyadari alasan mengapa Sekte Bangau Abadi menghentikan transaksi manusia batu. Tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki Gunung Danghun, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang di benua tengah. Target Sekte Bangau Abadi adalah Gunung Danghun, tetapi mereka tidak dapat menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal secara langsung, jadi lebih dari setahun yang lalu, mereka telah mengirim Fang Zeng untuk bernegosiasi, akhirnya menyelesaikan transaksi manusia batu. Tapi tujuan utama mereka adalah Gunung Danghun dan Gunyali. Setelah itu, Sekte Bangau Abadi telah berulang kali mendesak dan menekankan sambil meminta Fang Yuan untuk menjual nyali Gu, tetapi dia menolaknya setiap saat. Setelah setahun, melihat bahwa tanah yang diberkati Hu Immortal menolak untuk menyerah, Sekte Immortal Kren telah kehilangan kesabaran mereka, sehingga menghentikan perdagangan manusia batu. Adapun apakah mereka akan mengungkapkan kemarahan dan ingin memaksa Fang Yuan untuk bernegosiasi ulang, atau apakah mereka memiliki tujuan lain, itu akan tergantung pada bagaimana situasi berkembang. Tanah yang diberkati Hu Immortal bukanlah utopia, terletak di Gunung Tianti, dan situasi luar juga berbahaya. Jika Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati sebagai bukaan abadi, ketergantungannya terhadap tanah yang diberkati Hu Immortal akan sangat berkurang. Dia bahkan bisa menelan tanah yang diberkati Hu Immortal secara langsung, melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Sayangnya, dia sekarang menjadi zombie, aperture abadinya adalah aperture mati, tidak ada cara untuk mempertimbangkan ini. Fang Yuan memikirkannya, tetapi untuk saat ini tidak bisa memberikan ide apapun. Sialan, setelah menjadi zombie, kemampuan kognitif saya melemah, pikiran saya bergerak lebih lambat, itu terlalu tidak efisien. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, dia mulai merasakan kelemahan tubuh zombie.
Bersambung.